Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini kita masih membahas tentang analisis sensitivitas, tapi pada perubahan C pada basic variabel. Jadi koefisien pada fungsi tujuan untuk basic variabel. Oke, ini adalah solusi optimal pada masalah Dakota sebelum ada perubahan ya. Jadi kita punya 3 peubah keputusan, yaitu X1 adalah banyaknya produksi bangku, X2 adalah banyaknya produksi meja, dan X3 adalah banyaknya produksi kursi. Dengan basic variabelnya adalah seperti ini: X1 sama dengan 2, X2 0, X3 8, S1 24, S2 dan S3 adalah 0, dan Z adalah 280. Nah, kita akan membahas bagaimana perubahan koefisien fungsi objektif pada peubah basic variabel. Nah, pada LP Dakota itu X1 dan X2 adalah basic variabel. Nah, kita akan mempelajari bagaimana perubahan koefisien fungsi objektif pada peubah ini. Oke, ini adalah basic variabelnya adalah S1, X3, dan X1. Nah, sekarang kita coba bahas, kita kasih contoh yang perubahan pada C1 ya. C1 ini X1 ini adalah basic variabel. Nah, C1-nya ini berubah dari 60 menjadi 60 plus delta. Maka matriks dan vektor yang tidak mengalami perubahan itu adalah B, kemudian B inverse, B kecil, RHS, B inverse kali B ini juga tidak berubah karena tidak mengandung C ini ya. Kemudian CBV, koefisien fungsi objektif bagi BV ini mengalami perubahan, sehingga ya karena C ini adalah pada basic variabel ini kan menyusun CBV ini ya, sehingga kalau C1 berubah maka CBV ini juga berubah, sehingga efeknya CBV B inverse ini juga berubah, sehingga Z optimal juga akan mengalami perubahan karena dihitung dari CBV B inverse B. Jadi karena CBV-nya berubah dan CBV ini mengandung C1, karena C1-nya berubah maka CBV-nya berubah, sehingga CBV B inverse kali B juga berubah. Nah, ini adalah rumus dari Z yang optimal, sehingga Z yang optimalnya akan berubah. Kemudian koefisien baris 0 untuk basic variabel ini tidak mengalami perubahan, ya tetap 0, sedangkan koefisien baris 0 untuk seluruh non-basic variabel ini mengalami perubahan karena rumusnya adalah CJ bar itu adalah CBV B inverse kali AC dikurangi CJ. Jadi koefisien pada baris 0 untuk seluruh non-basic variabel akan berubah. Nah, basic variabel ini akan tetap optimal jika koefisien setiap baris, jika setiap koefisien pada baris 0 ini bagi setiap non-basic variabel tetap non-negatif. Jadi kalau CJ barnya masih lebih dari sama dengan 0, maka tetap basic variabelnya itu tidak berubah. Tapi apabila basic variabelnya atau apabila J bar itu kurang dari 0, maka basic variabel akan mengalami perubahan atau menjadi suboptimal, sehingga ada yang harus dimasukkan menjadi basic variabel. Pada kasus Dakota ini, misalkan C1 berubah dari 60 menjadi 60 plus delta, maka CBV akan berubah
menjadi 0, 20, kemudian koefisien C1-nya adalah 60 plus delta. B inverse-nya tidak berubah, tapi CBV B inverse berubah menjadi ini. Kalau kita kalikan CBV dengan B inverse hasilnya seperti ini. Nah, non-basic variabelnya adalah X2, S2, dan S3. Dan N-nya adalah ini. Ya. Dan B-nya adalah 4828. Nah, untuk N-nya ini, kolom pertama ini adalah koefisien kendala untuk X2, yang ini untuk S2, yang ini untuk S3. Nah, ini tidak ada perubahan ya, tetap. Nah, cuman koefisien baris 0 untuk non-basic variabel ini mengalami perubahan. Koefisien baris 0 untuk X2 ini didapatkan dari, nah ini kita cari semua koefisien pada baris 0 untuk yang non-basic variabel karena berubah semua. Yang pertama untuk X2 ini kita cari dari C2 bar sama dengan CBV B inverse A2 dikurangi C2. Ini hasilnya adalah, nah, jadi ini yang CBV kali B inverse tadi, kemudian ini adalah A2, ini adalah C2. Jadi yang berubah adalah apa tadi? C1 ya. Oke, didapatkan ini. Kemudian koefisien baris 0 untuk S2 caranya sama dengan rumus yang sama ya. Hanya mengganti untuk S2 gitu ya. Hasilnya bukan C2 ya, ini C untuk S2 ya. C untuk S2-nya adalah 10 min setengah delta. Kemudian koefisien baris 0 untuk S3 ini didapatkan nilainya adalah 10 plus 1,5 delta. Nah, BV-nya akan tetap optimal jika setiap koefisien baris 0 untuk setiap non-basic variabelnya ini tetap non negatif. Jadi tiga nominal yang kita hitung tadi ya, untuk X2, S2 dan S3 ini harus lebih dari 0 semuanya, lebih dari sama dengan 0. Kalau ini lebih dari sama dengan 0 semuanya, maka basic variabelnya akan tetap optimal. Nah, ini terjadi kalau deltanya lebih dari sama dengan min 4, yang ini deltanya kurang dari sama dengan 20, dan yang ketiga ini apabila delta lebih dari sama dengan minus 20 per 3. Oke, nah supaya basic variabelnya tetap optimal, maka kita cari irisan bagi ketiga rentang daerah delta agar basic variabelnya ini tetap optimal. Oke, dari sini kita peroleh delta ini harus lebih dari min 4 ya, ini lebih dari min 4, dan harus kurang dari 20 itu ya. Ini adalah irisan dari tiga kondisi ini. Sehingga ini kalau deltanya kita masukkan ke sini, maka C ini akan bernilai ya 60 dikurangi 4 itu 56, 60 ditambah 20 ini adalah 80. Jadi supaya basic variabelnya tetap optimal, maka C1 itu harus bernilai antara minimal 56 sampai maksimal 80. Kalau di luar ini, maka basic variabelnya akan menjadi suboptimal, menjadi tidak optimal lagi. Oke, ini interpretasinya ya, jika keuntungan membuat bangku atau C1 itu turun sampai dengan $56 atau naik sampai dengan $80, maka bangku X1 itu masih tetap diproduksi. Nah, ini
misalkan keuntungan bangku itu berubah menjadi 70, sehingga delta ini sama dengan 10. Nah, ini basic variabel yang ada ini tidak akan mengalami perubahan, sehingga basic variabelnya tetap, yaitu S1, X3, X1. Kenapa tidak berubah? Karena delta ini masih di dalam rentang tadi ya, deltanya kan min 4 sampai 20. Nah, deltanya ini 10, jadi masih masuk dalam rentang tersebut. Oke. Jadi kalau ini B inverse dan B, kemudian RHS B inverse B ini juga tidak berubah, maka solusi bagi basic variabel juga tidak berubah. Akan tetapi koefisien baris 0 bagi non-basic variabel dan solusi optimal Z ini mengalami perubahan karena rumusnya itu mengandung CBV. Untuk C2 barnya ini kita peroleh dari ini 5 plus 1,25 kali delta, hasilnya adalah 17,5. C2S2 nya hasilnya 15, ini tinggal dimasukkan ke rumus yang sebelumnya tadi ya. Untuk CS3 barnya menjadi 25. Nah, ini semuanya masih lebih dari 0 sehingga kan masih optimal. Basic variabel yang lama itu masih optimal sehingga tidak perlu diganti. Kemudian CBV B inverse-nya adalah ini untuk delta 10 ya. Untuk delta sama dengan 10, ini CBV B inverse-nya nilainya ini ya. Jadi 0, kemudian 10 dikurangi 0,5 kali 10, yang ini 10 tambah 1,5 kali 10. Dengan B nilainya ini 48, 20, dan 8, maka solusi optimalnya Z ini adalah berubah menjadi Z sama dengan CBV B inverse B. Jadi nilai Z-nya C1-nya berubah menjadi 70. X2 tetap, X3-nya juga tetap, sehingga keuntungannya berubah menjadi 300 itu ya. Dari awalnya tadi 280. Nah, ini didapatkannya dari sini CBV-nya, CBV kali B inverse dikalikan B ya. CBV kali B inverse dikalikan B, hasilnya adalah 300. Ini kurang ya, CBV kali B inverse kali B. Jadi dari koefisien fungsi objektif yang baru, maka kita dapatkan solusi yang optimalnya solusinya tetap optimal, basic variabelnya tetap, tapi nilai Z-nya berubah. Oke, dengan informasi C2 bar, CS2 bar, CS3 bar, dan Z yang baru, ini maka tabel optimalnya menjadi seperti ini. Jadi untuk yang baris kendala ini tetap ya, nilainya tetap, tapi untuk yang baris 0 ini koefisien untuk X2, untuk S2 dan S3 yang non basic variabel itu berubah. Demikian juga untuk nilai Z, karena rumus dari koefisien pada baris 0 untuk non basic variabel dan untuk Z-nya ini rumusnya itu mengandung CBV, sehingga ketika ada C untuk yang basic variabel berubah, maka ini berubah semuanya ya. Tapi yang kendala ini B dan B besar dan B kecilnya bukan B ya, ini sudah optimal. Yang sudah optimal ini untuk kendalanya ini tidak akan berubah tetap. Oke, jadi perubahan keuntungan untuk membuat bangku menjadi 70 ini dianggap tidak cukup tinggi, sehingga produksi bangku
X1 ini tidak bertambah, tetap 2 buah ya. Nah, perubahan keuntungan tersebut tetap menaikkan keuntungan optimal. Jadi banyaknya X1 yang diproduksi itu tetap yaitu 2, tapi karena keuntungannya bertambah sehingga total keuntungannya juga bertambah menjadi 300. Oke, nah sekarang apabila keuntungan membuat bangku C1 itu berubah menjadi 100, di sini berarti deltanya adalah 40. Nah, karena di luar selang daerah yang tadi ya yang menyebabkan basic variabelnya tetap, maka basic variabelnya akan mengalami perubahan. Nah, perubahan ini akan terjadi pada koefisien baris 0 yang memuat delta, yaitu koefisien non-basic variabel. Tadi sudah dicari nilai C2 bar adalah 5 plus 1,25 delta. Jadi dengan deltanya 40, maka kita bisa mendapatkan C2 bar itu adalah 55. Kemudian untuk CS2-nya itu adalah 10 dikurangi setengah delta, jadi dapatnya CS2-nya adalah min 10, kemudian C untuk S3-nya adalah 70 dan Z-nya itu adalah CBV kali B inverse kali B, CBV B inverse kali B dapatnya adalah 360. Oke, ini adalah tabel yang suboptimal. Jadi dari tabel yang optimal sebelum perubahan, kemudian untuk baris 0 kemudian dengan perubahan koefisien pada baris 0 untuk X1 tadi yang berubah itu adalah pada baris 0 saja ya. Jadi yang baris 1 sampai 3 ini yang kendala, ini nilainya tetap. Kemudian koefisien pada baris 0 ini, nah ini tadi yang sudah kita hitung nilainya untuk X2 untuk yang non basic variabel yaitu X2, S2 dan S3, kemudian termasuk juga tadi RHS-nya juga berubah karena koefisien di sini di baris 0 ini menggunakan rumus CBV semuanya. Ya, karena CBV-nya berubah berarti ini semuanya berubah. Sedangkan yang di sini ini tidak berubah semuanya, tetap sama dengan tabel yang optimal sebelumnya, sebelum perubahan. Ya. Nah, sekarang koefisien bagi S2 pada baris 0 ini kan negatif, sehingga S2 ini dapat dipilih sebagai basic variabel untuk meningkatkan nilai Z. Oke, dengan rasio tes kita pilih basic variabel mana yang akan digantikan oleh S2. Oke, yang dilakukan rasio tes ini untuk yang baris 1 dan 2 karena baris 3 ini kan negatif sehingga tidak perlu dilakukan rasio tes. Oke, dari sini yang dipilih adalah baris 2 ya. Karena yang rasionya paling kecil. Sehingga dari sini maka basic variabel yang akan digantikan S2 itu adalah X3 ya Kak, yang satu baris ini. Dengan arrow untuk menentukan bentuk kanonik bagi basic variabel yang baru. Ya, jadi ini nilainya harus 1 karena tadi kan dipilih yang baris kedua ya. Jadi ini nilainya harus 1, kemudian pada baris lainnya ini harus 0.
Sehingga basic variabelnya adalah S1, S2, dan X1. Oke, jadi di sini akhirnya X1 ini adalah satu-satunya peubah keputusan yang dipilih sebagai basic variabel di dalam solusi yang optimal. Jadi tingginya keuntungan untuk membuat bangku, yaitu X1, ini paling menguntungkan jika bangku saja yang diproduksi. Jadi memproduksi 4 buah bangku. Oke, demikian untuk video kali ini yang membahas tentang perubahan koefisien pada fungsi tujuan untuk basic variabel. Terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.